Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Kali ini aku mau bikin okonomiyaki atau bakwan Jepang. Tonton terus videonya ya, agar kalian tahu cara membuatnya. Jadi yang pertama kita bikin toppingnya terlebih dahulu dengan 1 siung bawang putih. Terus ini kita tumis pakai 1 sendok makan margarin. Oh ya, kalian juga bisa menambahkan dengan setengah siung bawang bombay kalau ada. Ini dilelehkan sampai leleh. Nah, kalau udah leleh margarinnya, kita masukkan 1 siung bawang putih yang udah kita cacah tadi. Nah, lalu ini kita tumis sampai harum. Untuk toppingnya bebas. Di sini aku pakai daging kornet andalanku karena mudah didapat dan juga harganya terjangkau. Jadi, okonomiyaki adalah makanan Jepang dengan bahan tepung terigu yang diencerkan dengan air atau dashi, ditambah dengan isian kol, telur ayam, makanan laut atau daging. Dalam bahasa Jepang, okonomi artinya suka-suka, sedangkan yaki artinya panggang. Jadi, okonomiyaki itu adalah jenis makanan yang suka-suka isinya dan cara memasaknya dengan cara dipanggang. Untuk isiannya, di sini aku pakai kol secukupnya. Kita iris tipis-tipis saja. Karena nanti ini akan kita masak dengan minyak yang sedikit. Nah, setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Terus, isian yang kedua aku pakai daun bawang secukupnya aja. Dan daun bawangnya ini juga kita potong-potong ya. Terus ini kita sisihkan lagi. Selanjutnya, isian yang ketiga, aku pakai wortel secukupnya. Tapi untuk wortelnya di sini aku mau parut aja supaya lembut dan cepat matang. Setelah itu kembali kita sisihkan. Gampang kan teman-teman? Terus bahan selanjutnya, karena kebetulan di kulkasku ada sisa ayam, di sini aku pakai ayam yang aku cincang tipis-tipis. Isiannya kita bikin setipis mungkin dan sekecil mungkin ya, supaya cepat matang. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan campur bahan-bahannya. Siapkan 1 butir telur. Kemudian ini telurnya dikocok dulu sampai tercampur. Nah, kalau udah sekiranya tercampur kayak gini, kita langsung masukkan 6 sendok makan tepung terigu protein sedang. Terus ini kita aduk. Kalau misalkan pengadukannya itu terasa sulit, kita bisa tambahkan dengan secukupnya air. Disesuaikan aja sampai tepung, telur, dan airnya itu tercampur rata ya. Lalu tambahkan dengan kecap asin dan kecap manis secukupnya. Pokoknya disesuaikan aja dan dicicipin aja, udah sesuai sama selera kalian atau belum. Terus jangan lupa juga kalian tambahkan dengan garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Mohon maaf untuk pemberian gula dan garamnya itu tidak sempat kerekam karena tadi videonya itu terjeda. Terus diaduk supaya tercampur rata. Untuk kaldunya, di sini aku pakai kaldu jamur dari Totole. Teman-teman boleh pakai apapun ya, pokoknya yang ada aja di rumah. Terus tinggal kita masukkan bahan-bahannya, bahan isiannya. Nah, di sini aku sebut dengan bakwan Jepang karena mengingat dengan isiannya itu persis banget kayak kita bikin bakwan yang biasa, cuman cara memasaknya itu berbeda. Kalau kita bikin bakwan biasa itu digoreng dengan minyak yang lumayan banyak supaya cepat matang. Sedangkan okonomiyaki kita cukup dengan menggunakan minyak yang sedikit terus dipanggang di atas teflon. Nah, kalau udah lanjut kita bikin adonan telurnya ya. Untuk membuat adonan telurnya cukup dengan 1 butir telur utuh. Terus ini dikocok. Tambahkan dengan 1 sendok makan air, kocok lagi. Setelah itu tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini diaduk lagi supaya tercampur rata dan pastikan tidak ada yang bergerinil ya. Nah, kalau udah disisihkan. Terus kita tuangkan 1 sendok makan minyak sayur, boleh pakai olive oil. Pakainya cukup 1 sendok makan aja ya.
Setelah dirasa panas, ini kita masukkan. Terus ini kita ratakan. Tunggu hingga matang bagian bawahnya. Jangan lupa kita tambahkan dengan topping yang udah kita buat tadi ya. Dan juga adonan telur yang udah kita bikin tadi, kita tambahkan di sini, di atas permukaan sini ya. Terus kalau udah sekiranya bawahnya matang, ini bisa dibalik seperti ini, terus ditiriskan. Kalau misalkan tidak matang-matang, kalian bisa menutupnya dengan penutup panci ya, supaya cepat matang. Intinya minyak yang digunakan itu cukup sedikit aja. Terus di sini karena aku kepengen okonomiyaki yang bentuknya itu persegi atau segi 4, jadi pinggirannya ini aku potong seperti ini. Karena kalau misalkan disajikan dalam bentuk bulat seperti ini, kesannya seperti telur dadar biasa. Jadi aku pengen yang kotak aja kayak gini. Terus di sini aku tambahkan dengan secukupnya mayonaise. Boleh juga ditambahkan dengan saus. Dan juga kecap. Kalau di rumah teman-teman ada katsuobushi seperti ini, boleh banget ditambahkan ya. Akan lebih nikmat rasanya. Ini dia, okonomiyakinya udah jadi. Rasanya itu enak, lembut, dan ada aroma saus tiramnya karena tadi aku menambahkan dengan sauri saus tiram. Buat teman-teman yang penasaran gimana rasanya, silahkan mencoba di rumah ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.